Strangest feeling, don't know what to believe in. 'Cause every time you touch me, I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind, all I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart's beating. Sama-sama biar lebih semangat ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap Bapak Ibu? Siap. Bapak-bapaknya cuma 3. Oke. Siap Bapak-bapak. Oke, semuanya bernyanyi ya Bapak Ibu. Yang sini tak berdiri Bapak dan Ibu. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu, karena sosialisasi ini harus dijalankan minimal kepada 10 guru. Bapak dan Ibu, boleh lihat ke layar sebentar Bapak dan Ibu. Kita tonton sebentar. Sedikit aja Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa dibaca. Ada kata-kata bijak di sini dari Iwan Syahril, Dirjen GTK Kemdikbudristek, mengenai refleksi atas azas konvergensi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya ambil dari LMS yang kami kerjakan Bapak dan Ibu. Satu kalimat ini menurut saya begitu mendalam untuk kita sebagai pendidik Bapak dan Ibu. Perubahan yang kita lakukan di pendidikan haruslah menuju pada satu titik, yakni memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Jadi Bapak dan Ibu, manusia yang harus kita manusiakan di sini adalah peserta didik Bapak dan Ibu. Apapun yang sudah kita lakukan, profesional yang kita jalani, tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan akhirnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa Bapak dan Ibu? Mencapai keselamatan dan kebahagiaan peserta didik yang setinggi-tingginya. Ya Bapak dan Ibu. Nah, terkait budaya positif Bapak dan Ibu, budaya positif itu adalah disiplin positif yang membudaya. Di sekolah kita ini Bapak dan Ibu sudah terlaksana sebenarnya, tapi alangkah baiknya apabila disiplin positif itu ditanamkan betul-betul oleh semua warga sekolah. Nah, kemudian
Budaya positif inilah yang nantinya akan mendorong terciptanya proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini Bapak dan Ibu, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Sepakat ya Bapak Ibu dengan kalimat ini? Nah, dari sinilah Bapak dan Ibu, dari budaya positif inilah kita akan menciptakan suatu proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah di sini baik itu lingkungan positif, suasana positif, di sini akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik Bapak dan Ibu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik tadi akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dari semua warga sekolah. Kemudian pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif Bapak dan Ibu. Nah, budaya positif ini belum kita jalankan Bapak dan Ibu. Di sekolah kita itu dari awal sudah banyak budaya positif yang kita jalankan Bapak dan Ibu. Mulai dari anak didik kita masuk ke gerbang sekolah sampai dengan mereka pulang Bapak dan Ibu. Sebagaimana yang kita ketahui, kita menyambut anak didik kita dengan piket simpati ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian ada tadarus, sholat duha, itu adalah suatu disiplin positif yang nantinya akan menciptakan lingkungan yang positif yang pada akhirnya akan membentuk suatu budaya positif Bapak dan Ibu ya. Jadi kegiatan yang dilakukan itu, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh anak didik kita itu pada akhirnya akan mencerminkan tindak laku dari mereka Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu, tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik Bapak dan Ibu. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari dalam ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini anak didik kita maupun kita secara pribadi dan warga sekolah di sini melaksanakan suatu disiplin positif itu berdasarkan keyakinan hati Bapak dan Ibu, bukan berdasarkan suruhan, bukan berdasarkan karena tidak mau dimarahin oleh guru, atau kita secara pribadi sebagai pendidik bukan karena tidak mau diberi teguran oleh kepala sekolah, tapi betul-betul kita meyakini bahwa disiplin positif yang kita jalankan ini atas dasar karena kita menjadi contoh untuk anak didik kita, tuh Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu, saya ingin memaparkan ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory-nya Bapak dan Ibu. Jadi ini bukan kata saya Bapak dan Ibu yang berdasarkan Dr. William, bahwa Bapak dan Ibu segala tindak tanduk peserta didik itu ada dasarnya. Apa yang melandasi hal tersebut Bapak dan Ibu? Nah, ini ada 5 yang dikemukakan oleh Dr. William. Yang pertama, karena untuk bertahan hidup Bapak dan Ibu ya. Yang kedua karena penguasaan, karena kasih dan sayang, kemudian karena kebebasan, karena kesenangan. Nah, ini akan kita lihat Bapak dan Ibu, nanti saya akan perlihatkan bagaimana aplikasi 5 kebutuhan dasar ini Bapak dan Ibu ya, nanti akan kita lihat. Oke, baik Bapak dan Ibu, terkait 5 kebutuhan dasar manusia itu, dalam hal ini kita akan mencoba untuk mencermati apa yang melandasi peserta didik melakukan sesuatu Bapak dan Ibu. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu, mari kita jawab sama-sama. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Coba Bapak Ibu pilih. Kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu? Ya? Oke, kita pilih Bapak dan Ibu. Coba. Apa tadi Bapak dan Ibu jawabannya? Cinta dan kasih sayang? Oke, salah Bapak dan Ibu ya. Jadi karena kesenangan. Oke, lagi Bapak dan Ibu. Ibu ngejar aku karena ibu guru sayang aku. Oke, coba kita pilih. Benar gak nih ya? Oke, betul Bapak dan Ibu ya. Itu, nah Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya apa yang sering dilakukan oleh anak didik kita Bapak dan Ibu ya. Ternyata apa yang dia utarakan sampai dengan apa yang dia lakukan itu sebenarnya ada maksud dan tujuan. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku Bapak dan Ibu ya. 3 motivasi perilaku ini menurut Diana Gorson Bapak dan Ibu, bukan menurut saya Bapak dan Ibu ya.
Nah ternyata Bapak dan Ibu yang memotivasi perilaku dari seorang manusia, dalam hal ini kita asumsikanlah bahwa yang kita bicarakan ini adalah peserta didik Bapak dan Ibu ya, ternyata karena ada 3 tujuan utama Bapak dan Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman Bapak dan Ibu. Ya, ini seringkali kita sadari Bapak dan Ibu, anak didik kita ternyata nurut sama kita itu karena dia nggak mau dihukum Bapak dan Ibu. Nah ini adalah motivasi ekstrinsik Bapak dan Ibu. Anak didik kita mematuhi tata tertib ataupun peraturan yang ada di sekolah kita atas dasar dia menghindari hukuman. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Bapak Ibu saya contohkan, anak didik kita misalkan mengajukan suatu pertanyaan dalam suatu presentasi ataupun diskusi Bapak dan Ibu ya. Nah pertanyaan ini dilontarkan bukan karena dia ingin memperoleh suatu ilmu, bukan karena dia ingin mengetahui atau mendapatkan jawaban dari apa yang tidak diketahui, tetapi lebih ke ingin mendapatkan suatu penilaian baik dari gurunya. Nah ini masih motivasi ekstrinsik Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini Bapak dan Ibu yang saya maksud di awal adalah jadi peserta didik kita berperilaku atas dasar motivasi intrinsik yang sudah tertanam di dalam dirinya. Nah ini yang baik Bapak dan Ibu. Untuk itu memang sulit Bapak dan Ibu, tapi kita berusaha untuk memupuknya sehingga pada akhirnya anak didik kita itu berperilaku memang atas dasar dia meyakini nilai-nilai yang dia percayai. Itu ya Bapak dan Ibu. Sanksi dan konsekuensi ataupun hukuman di sini Bapak dan Ibu. Di sini saya ada tayangan Bapak dan Ibu, namun sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Sanksi ataupun konsekuensi dan hukuman merupakan cara yang digunakan dalam proses pendisiplinan murid. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya. Nah di sini hanya saja sanksi ataupun konsekuensi itu menuju ke arah yang lebih positif, sedangkan hukuman lebih berhubungan ke fisik Bapak dan Ibu. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama Bapak dan Ibu agar kita mampu untuk membedakan mana itu sanksi, mana itu hukuman. Ibu boleh lihat ke depan. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa kita terlambat datang ke sekolah. Apa Bapak dan Ibu hukuman atau sanksi? Iya. Coba kita lihat ya, sanksi. Benar gak Bapak dan Ibu? Oke betul. Ya Bapak dan Ibu, karena dia terlambat, dia diberi konsekuensi untuk mencatat 100 kali di buku ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi Bapak dan Ibu? Iya oke, coba kita lihat. Sanksi Bapak dan Ibu ya? Salah ya, karena itu berkaitan dengan fisik ya Bapak dan Ibu ya, walaupun hanya 2 kali. Kalau lapangan basketnya tadi sebesar mall ya Bapak dan Ibu, ini sudah berkaitan dengan fisik, jadi termasuk dari hukuman Bapak dan Ibu ya. Mungkin di sini dari pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu sudah bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu sanksi ataupun konsekuensi dari perilaku yang sering kita tunjukkan kepada peserta didik kita Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, ini pembahasan terakhir dari sosialisasi ini, yakni saya ingin menjelaskan di sini tentang teori kontrol yang dikemukakan oleh Diana Goshen. Ya, ini 5 posisi kontrol dari seorang guru Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah Bapak dan Ibu, posisi teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah Bapak dan Ibu di sini posisi yang paling ideal bagi seorang pendidik itu adalah di posisi manajer. Nah apa sih posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah dan yang lain-lainnya Bapak dan Ibu? Nah di sini saya ada tayangan video Bapak dan Ibu, boleh silakan disimak. Nah dari sini nanti kita akan memahami 5 posisi kontrol yang katakanlah sering kita lakukan kepada anak didik kita Bapak dan Ibu ya, sampai pada akhirnya kita akan mengetahui bagaimana kita menempatkan diri sebagai posisi manajer di sini Bapak dan Ibu ya.
Baik Bapak dan Ibu, tiba sudah kita di penghujung acara ya Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang sudah Bapak Ibu berikan untuk menghadiri sosialisasi pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak dan Ibu, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi